إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Edu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita masih bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Syekh Al-Alamah Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimahullahu taala. Masih di salat musafir, yaitu salat jamak, dan kita masuk di syarat-syarat jamak takdim yang disebutkan ada 4, meskipun nanti ada tambahan yang lain. Di Busyra Al-Karim itu disebutkan sampai 7 ya. Tapi di matan disebutkan 4. Kita sudah bahas yang pertama, yaitu al-bada'atu bil ula, yaitu diantara syarat sah jamak takdim adalah dimulai dengan sholat yang pertama. Kemudian yang kedua, al-musannif rahimahullah ta'ala mengatakan waniyatul jam'i fiha walau ma'as salam. Niat menjamak fiha itu di dalam ya, di dalam salat yang pertama ya. Di dalam salat yang pertama walau ma'as salam, meskipun berbarengan dengan salam. Syurutu jam'i at-taqdim. Yang pertama sudah kita bahas, al-bada'atu bil ula. Yang kedua, niyatul jam'i fiha maksudnya fiha fi bil ula walau ma'a salam. Syarat kedua, harus niat menjamak di sholat yang pertama meskipun berbarengan dengan salam. Jadi misalnya kita ini mau menjamak sholat zuhur dan asar. Nah, jamak takdim dikerjakan waktu zuhur. Maka kita harus meniatkan jamak ya. Jamak takdim ini ketika di waktu sholat pertama, yaitu sholat zuhur. Sholat pertama, asar sholat kedua. Ya. Boleh itu meskipun bersama dengan salam. Ya, kenapa aku niat jamak? Ya, untuk membedakan antara jamak ataupun tidak. Ya. Sehingga seandainya seorang ini sholat zuhur, dia sholat zuhur sudah selesai. Nah, saat sholat zuhur tidak ada sama sekali niat untuk menjamak takdim, kemudian dia setelah itu malah mengerjakan sholat asar untuk jamak takdim, tidak boleh. Karena syaratnya harus apa? Ada niat jamak saat sholat pertama. Kalau ingin menjamak zuhur dengan asar, berarti di saat sholat zuhur harus niat jamak takdim. Kalau isya sama maghrib sama isya, maka di saat sholat maghrib harus menjamak niat menjamak takdim. Jika tidak, maka tidak sah. Dan kapan niat jamak ini? Maka niatnya yang penting di waktu sholat pertama. Bahkan disebutkan meskipun berbarengan dengan salam. Pokoknya sebelum salam ya, atau bareng salam. Kalau setelah salam sudah nggak bisa. Ya, meskipun nanti sebaiknya dilakukan ketika takbiratul ihram, tapi tidak wajib ya.
Yang wajib pokoknya di sholat yang pertama. Ya, sehingga nanti kalau pas takbiratul ihram itu lebih baik tapi tidak wajib. Kemudian yang berikutnya kita lanjutkan. Syarat berikutnya al-muwalatu bainahuma. Ya, kita tulis al-muwalatu bainahuma. Muwalah bainahuma. Yaitu muwalah adalah berkesinambungan, berturut-turut atau berkesinambungan. Ya, dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Jabir yang telah kita baca tadi, ya, yaitu di situ disebutkan apa? Di hadisnya, di hadis disebutkan summa aqama fa shallal asra, dan tidak ada jeda di antara keduanya, tidak ada pemisah. Sehingga ini menjadi dalil bahwasanya antara sholat yang pertama dan sholat kedua ini tidak diberi jeda, ya, tidak diberi jeda atau pemisah. Nah, di sini kalau sampai ada fasil maka tidak sah, ya, karena apa? Berkesinambungan itu setelah selesai sholat zuhur kemudian langsung sholat asar. Setelah selesai sholat maghrib langsung sholat isya. Namanya berkesinambungan atau bahasa Arabnya al-muwalah. Jadi hadis tadi ya, hadis ini riwayat Muslim. Summa aqama fa sholal zuhra summa aqama fa sholal asra walam yusolli bainahuma syai'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sholat di antara keduanya, di antara zuhur dan asar, sholat apapun tidak, ya, sehingga nggak boleh dijeda, difasil dengan jeda yang lama. Para fuqaha menjelaskan disebut lama adalah kalau mencapai seukuran bisa mengerjakan 2 rakaat ringan minimal sah. Ya, jadi kalau misalnya 2 rakaat minimal sah itu misalnya 4 menit, sehingga jedanya tidak boleh lebih dari 4 menit. Kalau sudah jeda lama, ya, udah 10 menitan misalnya, baru nanti sholat asar tidak boleh. Jadi kalau jamak takdim ini syaratnya lebih ketat daripada jamak takhir. Jadi syarat yang ketiga al-muwalatu bainahuma. Lalu di surah lain disebutkan karena menjamak itu menjadikan seperti satu kesatuan, seperti satu sholat, sehingga wajib al-muwalah berturut-turut sebagaimana antara 1 rakaat, rakaat kedua, rakaat ketiga seterusnya itu juga berturut-turut. Nah, kalau jedanya, ya, pemisah waktu, ya, atau istirahat di antara 2 sholatnya adalah tidak lama, maka tidak mengapa. Apa itu tidak lama? Kurang dari 2 rakaat ringan. Ya, misalnya 2 rakaat ringan itu kita kerjakan berapa? 2 rakaat, ya, 3 menit misalnya 3 menit atau 2 menit lah. Maka kalau kurang dari itu, oh ini cuma dijeda misalnya 1 menit, tidak apa-apa. 1,5 menit tidak apa-apa. Karena apa? Ini jedanya tidak lama, tidak lama. Sehingga di antara keduanya tidak sholat apa? Rawatib. Nanti rawatibnya. Jadi sholat rawatibnya itu tidak diantara keduanya, ya, tidak diantara keduanya.
Terus bagaimana kalau sholat rawatibnya itu? Kalau sholat rawatibnya misalnya sholat zuhur dan sholat asar mau dijamak takdim misalnya, maka nanti urutannya kalau mau sholat qobliyah ba'diyah, nanti yang pertama dia yusolli qobliyata zuhri. Pertama sholat zuhur, sholat qobliyah dulu, yusolli qobliyah zuhur. Nah, sholat qobliyah zuhur. Setelah itu ya sholat fardu ini, sholat fardu 2. Ya, setelah itu kemudian setelahnya 2 sholat fardu tadi adalah sholat apa? Zuhur dan asar atau maghrib dan isya. Jadi qobliyah dulu, qobliyah selesai kemudian sholat fardu 2. Nah setelah itu ba'diyah al-ula, sholat apa? Ba'diyatul ula, rawatib ya, ba'diyah ula berarti ba'diyahnya apa? Zuhur. Ba'diyah apa? Zuhur. Jadi sholat qobliyah zuhur, kemudian sholat zuhur, kemudian sholat asar. Setelah sholat asar baru ba'diyah zuhur. Apa? Ba'diyah zuhur. Kemudian setelah ba'diyah ula, kemudian qobliyah saniyah. Qobliyah saniyah. Ya, qobliyah saniyah. Misalnya qobliyah asar atau qobliyah isya. Setelah qobliyah saniyah, yang selanjutnya adalah ba'diyah saniyah. Ba'diyah saniyah ini kalau asar kan nggak ada. Berarti kalau asar apa? Ya, tidak ada sampai qobliyah asar. Nanti kalau yang isya ya. Nah, yang pertama dilakukan nih 5 atau 6 ya. Kalau fardunya ini ada 2, kita tulis 6 aja. Yang pertama qobliyah zuhur atau maghrib misalnya. Qobliyah zuhur atau qobliyah maghrib. Ini tergantung sholatnya apa ya. Qobliyah zuhur atau maghrib. Kemudian yang kedua 2 sholat fardu. Artinya sholat zuhur kemudian asar. Sholat maghrib kemudian isya. Berarti 3. Kemudian ba'diyah maghrib. Kalau maghrib contohnya ba'diyah maghrib yang keempat. Ini kita menjamak sholat maghrib dan sholat isya, jamak takdim, maka sholat qobliyah zuhur, sholat qobliyah maghrib atau zuhur, sholat qobliyah maghrib, kemudian sholat maghrib, kemudian sholat isya, kemudian ba'diyah maghrib, kemudian yang kelima qobliyah isya, yang keenam ba'diyah isya. Nah, kalau ba'diyah asar nggak ada, berarti 6 ya, 6 kali sholatnya. Kalau rawatibnya itu dilakukan semuanya. Kemudian yang berikutnya wa dawa musafar ilal ihram bisaniyah. Yang keempat, syarat keempat. Dawa musafar ilal
bisaniyah. Dawam apa? Masih status musafir, masih safar sampai takbiratul ihram sholat kedua. Sehingga kalau kemudian sebelum takbiratul ihram sholat kedua itu sudah sampai di tempat mukimnya misalnya, di negerinya, maka nggak boleh menjamak. Ya. Jadi misalnya biasanya ini gambarannya naik perahu atau kapal ya, dia sholat, kemudian dia berjalan, sudah pulang dari safar misalnya, kemudian dia akan menjamak. Ketika menjamak takdim ini, sholat zuhur misalnya, pas sudah selesai sholat zuhur, belum takbiratul ihram sholat kedua, asar, dia sudah sampai ke kampungnya. Nah berarti sudah nggak bisa jamak ini, karena statusnya sudah mukim, bukan musafir. Padahal ini harus statusnya dawam safar sampai takbiratul ihram sholat kedua. Nah terus bagaimana ya, sholat asarnya ya harus dikerjakan nanti, nunggu di waktu asar. Ya. Jadi disyaratkan posisi safar. Adapun niatnya, niat apa? Niat untuk menjamak takdim. Ya, di sini disebutkan tidak disyaratkan safar. Ya, contohnya gimana? Ya dia sholat zuhur. Ini juga pakai misalnya kendaraan kapal atau perahu. Dia sholat zuhur. Pas sholat zuhur ini dia apa? Dia sholat mulainya ya, dia mulainya sholat pertama maksudnya. Mulainya sholat pertama tidak disyaratkan saat safar. Mulainya sholat pertama ya. Karena ini gambarnya begini. Dia takbiratul ihram sholat zuhur, jalan sholat zuhur. Pas mulai sholat zuhur belum dia safar. Setelah itu artinya belum meninggalkan pagar kampung, belum meninggalkan kotanya atau kecamatannya. Sudah sholat zuhur, kemudian kan naik perahu atau kapal, kemudian sudah meninggalkan kampungnya, dia musafir. Nah kemudian dia niat, nah maka itu boleh. Jadi maksudnya tidak disyaratkan memulainya, bukan niatnya. Kalau niatnya ini gambarannya tetap saat musafir, tapi mulai sholat pertamanya tidak harus posisi safar. Tapi kalau niatnya memang posisi safar. Jadi gambarannya tadi, dia naik perahu atau kapal, dia sholat zuhur, pas sholat zuhur ini masih di pemukimannya, belum musafir. Parona jalan melewati kampungnya, sudah melewati kampungnya, sudah meninggalkan kecamatannya ya, dia sudah musafir. Nah saat itu kemudian dia niat untuk menjamak takdim. Nah ini boleh. Padahal mulainya sholat zuhur belum safar. Nah, ini 4 syarat. Meskipun kemudian di Busra Al-Karim ditambahkan dan tuliskan, yaitu yang kelima, baqa'u waqtil ula. Ya. Baqa'u waqtil ula. Waktu pertama masih ada, ya. Masih ada. Ya, di sini disebutkan seandainya sudah keluar ya, waktunya sudah habis. Sudah habis waktu sholat pertama, di tengah-tengah sholat kedua atau ragu-ragu, maka batal. Ini jamak takdim, ya, berarti dikerjakan di waktu zuhur. Ketika mengerjakan sholat asar, sudah habis waktu zuhurnya, maka di sini disebutkan batal atau ragu-ragu. Kemudian yang ke-6 disyaratkan ada dzannu sihatil ula. Dzan ini tambahan ya. Dzan sahnya sholat pertama. Kemudian yang terakhir, yang ke-7, al ilmu bijawazihi, sebagaimana dalam qasar. Dia tahu kebolehannya, bi jawazihi.
Dia tahu ilmunya, tahu bahasanya jamak itu boleh. Ini 7 syarat jamak takdim. Adapun jamak takhir itu lebih ringan, syaratnya lebih sedikit. Insyaallah akan kita baca di sesi berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.